Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'am allati la ta'uddu wa la tuhsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan abdin lam yakun mu'anidan wala asa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak melimpah curahkan kepada kita kasih sayangnya, kenikmatannya yang tak terhingga dan kalau dihitung tidak akan pernah kita bisa hitung dalam kehidupan kita. Dan hingga saat ini kenikmatan yang telah Allah limpah curahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat itulah yang Allah berikan kepada kita. Detik ini kita masih bisa berkumpul dan bermuajahah dan duduk simpuh di masjid tercinta, Masjid Al-Hidayah, dengan sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada orang yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling luar biasa, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku pengikutnya yang setia senantiasa bersama-sama di surganya dengan baginda kita besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa khatib berwasiat, khususnya untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya melaksanakan setiap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang muttaqi. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini membawakan satu tema, keikhlasan adalah kunci kekuatan seorang mukmin. Ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu ada orang yang soleh dari golongan Bani Israel. Dia melihat orang-orang di kampungnya menyembah suatu pohon kayu yang sangat besar pada saat itu.
Mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, orang soleh tersebut bertekad untuk menebang pohon itu. Dalam perjalanan, ketika ia akan menebang pohon itu, ia bertemu dengan seorang yang gagah yang menghadangnya. Kamu tidak akan bisa menebang pohon ini, wahai orang soleh. Itu ucapan orang yang menghadangnya. Akhirnya mereka pun berkelahi. Orang soleh itu pun dapat mengalahkannya. Hanya dengan sekali pukul, orang gagah itu pun terjatuh, bahkan tersungkur. Ia teruskan sekali lagi, lalu dihadang lagi, ia pukul lagi, yang menghadangnya jatuh tersungkur kembali, sampai kejadian itu terulang 3 kali. Akhirnya orang yang menghadangnya itu berkata, wahai orang soleh, pulanglah, pulanglah, sesungguhnya ada yang lebih baik daripada ini. Pulanglah kamu ke rumahmu. Setiap hari bukalah di bawah bantalmu akan ada uang sebesar 2 dinar. 1 dinar mata uang pada saat itu sekitar 4,25 gram emas. Kalau kita kalkulasikan dengan saat ini kurang lebih sekitar 5 juta satu hari. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menebang pohon kayu yang besar itu. Lalu ia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ia menemukan uang 2 dinar dari bawah bantalnya, sesuai yang disampaikan oleh orang yang menghadang tadi. Persis yang dijanjikan oleh orang yang menghadang tadi. Keesokan paginya, di hari kedua, ketika ia lihat lagi di bawah bantalnya, rupanya tidak ada uang 2 dinar. Ia pun menjadi emosi, marah, karena ia sudah dijanjikan akan diberikan uang 2 dinar setiap harinya di bawah bantal. Akhirnya ia pun pergi lagi untuk menebang pohon itu. Di tengah jalan ia pun bertemu lagi dengan si penghadang tadi, atau yang lalu. Ia pun langsung memukulnya. Ternyata si penghadang itu tidak jatuh, apalagi tersungkur, tidak sama dengan hari-hari kemarin. Ia pun heran, kenapa kemarin si penghadang dia pukul, dengan sekali pukulan dia langsung tersungkur, kenapa sekarang dipukul berkali-kali si penghadang itu tidak terjatuh. Maka si penghadang tersebut pun berkata, kamu tahu kenapa kemarin kau bisa mengalahkan aku, wahai orang soleh? Kenapa waktu kemarin kau bisa memukulku sampai aku tersungkur ke tanah, wahai orang soleh? Kemarin kamu bisa mengalahkan aku karena niatmu tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kau bisa menghancurkanku karena kau murni, tidak ada tujuan apa-apa. Makanya aku tersungkur kemarin. Kemudian ketika si orang soleh tersebut kebingungan, dan ternyata siapakah yang penghadang tadi, para jamaah sekalian? Yang penghadang tadi, yang menghadang orang soleh tadi, yaitu adalah iblis laknatullah, yang selalu menjauhkan kita dari niat baik kita, yang selalu menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Agar apa? Agar kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang kita lakukan semata-mata karena duniawi, semata-mata karena materi. Maka ketika keikhlasannya tidak ada dalam dirinya, ketika keikhlasannya tidak ada dalam hatinya, maka akan mudah dihancurkan oleh iblis. Begitupun juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus murni, kita harus bersih, semata-mata apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi orang soleh tadi sudah bercampur dengan materi. Kemarahanmu, kata si iblis tadi, tidak lagi mulus, tidak lagi murni, tidak lagi ikhlas, tapi kemarahanmu karena hawa nafsu. Dan itulah iblis selalu menghadang kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan kita?
bahwa selevel atau setingkat ahli ibadah sekalipun tetap juga ada celah iblis untuk masuk ke dalam relung hati kita. Diumumkan niatnya hanya karena dijanjikan uang dinar atau uang 2 dinar di bawah bantalnya. Ahli ibadah itu pun gagal dengan ujian materi yang tergoda oleh iblis. Betapa niat baiknya untuk membersihkan akidah orang kampung dari menyembah pohon kayu, mempersekutukan Allah, hilang hanya karena materi. Betul yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahwasanya iblis itu akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dia terus menggoda, dan tidak akan engkau dapati kebanyakan umat manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika kita ibadah pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis terus menggoda kita. Agar apa? Agar hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia berhasil menggoda kita, maka ia pun sangat tertawa terbahak-bahak dengan teman-teman. Itulah iblis yang selalu merongrong kita, menjauhkan hati kita dan diri kita untuk jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat didatangi oleh setan. Tidak ada celah pintu masuk baginya. Siapa mereka? Illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambamu yang tulus, hamba-hambamu yang tulus, murni, ikhlas ketika ibadah, memang tidak ada maksud apa-apa, tidak ada materi, tapi dia lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hijr 40 ayat 40, illa ibadika minhumul mukhlasin. Oleh sebab itu, setiap ada celah pintu masuk bagi setan, tutuplah hati kita, jiwa raga kita rapat-rapat. Marahlah karena Allah, bencilah karena Allah, sayanglah karena Allah, cintalah karena Allah, jangan sampai karena yang lain. Ketika marah karena yang lain, marah karena hidup susah, marah karena tidak dapat kesempatan, marah karena kita sakit-sakitan terus, disitulah setan masuk, disitulah setan akan ada dalam hati kita dan akan hilang kekuatan yang ada dalam diri kita, dan kita pun pasti akan jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jaga keikhlasan sebagaimana orang-orang terdahulu, sebagaimana para pejuang-pejuang kita yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan. Tentunya negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika ibadah yang melakukan kebajikan-kebajikan murni lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa radu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم اللهم اكشف عنا واشرف عنا وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفتن والمحن والكموم والكموم والكروب والأحزان والشدائد وشر الأعداء والحاسدين والظالمين وغيرهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان